semuanya, perkenalkan nama saya Natali dari kelas 12-3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang korosi. Sebelumnya, pengertian dari korosi adalah proses galvani alami yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi bangunan yang berbasis rangka dan berbahan besi. Kerusakan tersebut terjadi karena adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara kimia, korosi atau pengkaratan pada besi adalah suatu peristiwa teroksidasinya logam Fe atau besi oleh O2 atau oksigen yang berasal dari udara luar. Dari sini, kita dapat menyimpulkan beberapa fakta mengenai korosi. Yang pertama, korosi tidak akan terjadi di dalam air yang tidak mengandung udara, tetapi akan terjadi di dalam air yang mengandung oksigen. Yang kedua, besi tidak akan mengalami karat apabila di dalam udara yang kering, tetapi akan terjadi karat apabila terjadi di dalam udara yang lembab. Yang ketiga, hilangnya besi dan terbentuknya karat itu terjadi di tempat yang berbeda pada benda yang sama. Yang keempat, korosi ini berlangsung cepat pada pH yang rendah di dalam larutan elektrolit dan karena kontak dengan logam lain yang kurang aktif. Yang kelima, itu korosi terjadi lambat pada logam yang lebih aktif. Kemudian, mekanisme dari pembentukan korosi itu diawali dengan adanya kontak air dengan besi yang mempercepat terjadinya pengkaratan. Daerah itu disebut dengan daerah anodik. Di daerah anodik ini terjadi reaksi oksidasi dari besi dengan reaksi Fe teroksidasi menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Atom-atom besi ini akan melepas atau kehilangan elektron. Maka mulailah terjadi kerusakan pada permukaan besi ini sehingga menjadi tidak rata. Elektron-elektron yang dibebaskan ini berpindah ke daerah yang mengandung banyak oksigen di dekat tetesan air yang menggenang disebut dengan daerah katodik. Di daerah katodik ini, elektron-elektron akan mereduksi molekul-molekul oksigen dengan reaksi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Lalu, untuk reaksi gabungan antara dua ini atau reaksi redoksnya yaitu menjadi 2Fe ditambah O2 ditambah 4H+ menghasilkan 2Fe2+ ditambah 2H2O. Lalu, ion Fe2+ yang dihasilkan dari anodik ini, yang berasal dari anodik ini, akan tersebar di sepanjang antarmuka besi dan air dan bereaksi dengan oksigen. Dengan reaksi 2Fe2+ ditambah setengah O2 ditambah 2 ditambah NH2O menghasilkan Fe2O3 NH2O ditambah 4H+, yang menghasilkan karat besi yang merupakan senyawa besi 3 oksida terhidrat. Dengan reaksi keseluruhan dari perkaratan besi ini yaitu 2Fe ditambah 3/2O2 ditambah NH2O menghasilkan Fe2O3 NH2O. Di sini terjadi penghilangan ion H+ yang menunjukkan bahwa ion H+ ini berperan sebagai katalis. Oleh karena itu, pengkaratan yang terjadi di dalam pH yang rendah itu terjadi lebih cepat. Karena di dalam pH yang rendah ini memiliki lebih banyak kandungan H+. Kemudian, untuk larutan ionik, itu mempercepat pengkaratannya dengan meningkatkan daya hantar listrik di dekat daerah anodik dan katodik. Pengaruh inilah yang menyebabkan terjadinya pengkaratan yang cepat di kapal-kapal di laut. Kemudian, untuk faktor yang
menyebabkan dari korosi ini juga lumayan banyak. Di antaranya ada oksigen atau O2, kemudian ada air, kelembapan udara, garam, asam, kemudian permukaan logam yang tidak rata, elektrolit, kemudian logam yang kurang aktif, dan terjadinya sel elektrokimia, yaitu terdapatnya perbedaan potensial elektroda. Nah, dari korosi ini yang bersifat merusak, maka kita tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, kita memerlukan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan ini banyak sekali, yaitu diantaranya pertama dengan mengusahakan logam itu tidak kontak langsung dengan udara luar, khususnya oksigen, dengan misalnya mengalirkan gas karbon dioksida atau CO2. Yang kedua ini dapat melalui pengecatan, karena melalui pengecatan ini permukaan logam ini kan tidak akan langsung kontak dengan udara luar. Jadi dia akan terlindungi dari H2O atau air dan O2 atau oksigen. Yang ketiga, ini dapat dilakukan membuat paduan dengan mencampur logam tersebut dengan logam lain yang bersifat tahan korosi atau tahan karat. Yang keempat, itu bisa dilapisi dengan logam yang lebih aktif. Proses ini disebut dengan electroplating. Karena logam yang memiliki atau lebih aktif ini, dia mengalami korosinya itu lebih lambat. Nah, yang kelima ini ada yang namanya pengorbanan anoda atau perlindungan katoda dengan cara menyambungkan logam dengan logam yang memiliki potensial elektroda yang lebih kecil. Karena logam yang memiliki potensial elektroda yang lebih kecil ini akan berperan sebagai anoda, dan di mana anoda ini yang akan terkorosi. Oleh karena itu, logam yang dilapisi yang merupakan katoda itu akan terlindungi di dalamnya, sehingga tidak akan terjadi korosi. Sekian video mengenai korosi dari saya. Apabila ada perkataan dan informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.